سيدي هذا هو الكيان الهش تحت الدولة الطاهرة. اشمخ براسك نحن جنودك البطارة. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر الإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. Pasukan Hizbullah Lebanon melancarkan serangan masif ke perbatasan Israel, Selasa lalu. Ratusan tentara Zionis tewas dalam serangan tersebut, sementara nyaris selusin tank militer Israel hancur. Menurut laporan yang dikutip dari Al-Manar, aksi di perbatasan dikonfirmasi langsung oleh pusat media militer Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengklaim telah menyerang pos perbatasan di sektor timur tepatnya di wilayah Al-Bayat. Selain itu, serangan Hizbullah juga menyasar barak pranit tentara Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. Hizbullah memastikan, sekitar 120 orang tentara Israel tewas dalam serangan itu. 9 unit tank tempur utama, MBT, Merkava dan sebuah pesawat militer Israel dihancurkan. Sejumlah pihak meyakini jika cakupan dan skala operasi yang digelar Hizbullah menjadi yang terbesar, sejak militer Israel memulai agresi ke jalur Gaza, Palestina. Hizbullah ikut menyerang wilayah Israel dengan sejumlah roket dan rudal, sejak pasukan Hamas Palestina melancarkan aksi di wilayah Israel. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel, IDF, juga sempat membombardir perbatasan Lebanon yang menewaskan 10 orang. Militer Israel mengklaim serangan itu adalah respon terhadap aksi tindakan yang dilakukan pasukan Hizbullah di sepanjang daerah perbatasan Lebanon-Israel. Lusinan tentara Israel sekarat dan mati, rezim Zionis makin gila sebar hoax. Sejumlah tentara Israel dinyatakan tewas dalam pertempuran di jalur Gaza, Palestina, dalam 48 jam terakhir. Hal ini diakui oleh Kementerian Pertahanan Israel, yang juga diyakini tidak mengungkap data sebenarnya. Menteri Pertahanan Israel, Wali Kota Jenderal, Raf Aluf, Yoav Galan, mengakui jika kematian para tentara adalah harga mahal yang harus dibayar dalam agresi militer ke Gaza. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengonfirmasi hingga saat ini 15 orang prajuritnya telah tewas. Sementara, 17 lainnya mengalami luka berat dan berada dalam kondisi kritis. Meski demikian, Galan menegaskan jika agresi militer Israel akan terus berlanjut. Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel memastikan jika korban terbunuh adalah hal yang tak bisa dihindari, demi misi memukul pasukan Hamas Palestina. Korban jiwa adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam konflik apapun, katanya seperti dilansir dari laman Al-Bawaba. Menurut Ubaidah, jumlah tentara Israel yang terbunuh jauh lebih tinggi dari apa yang diungkapkan oleh pemerintah dan militer Israel. Ubaidah berjanji untuk memberikan bukti sebenarnya jumlah korban militer Israel dalam invasi darat yang sudah digelar sejak awal pekan kemarin. Selain itu, Houthi Yaman pada minggu kemarin melancarkan serangan rudal terhadap kapal induk Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower di Laut Merah. Klaim itu diungkap dalam pernyataan yang dibuat di X oleh juru bicara Houthi Yahya Saree. Saree mengklaim serangan itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan AS dan Inggris di Provinsi Yaman Sana, Hodeidah, dan Taiz. Serangan AS dan Inggris itu diduga menargetkan infrastruktur sipil dan mengakibatkan kematian 16 orang dan lebih dari 40 orang terluka. Beberapa rudal diduga menghantam gedung stasiun radio Hodeidah, serta area di sekitar rumah sakit Al-Taura dan markas besar penjaga pantai di Port Al-Salib, tempat beberapa kapal komersial rusak. Ini merupakan penargetan yang jelas terhadap objek sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum internasional, dan kejahatan perang sepenuhnya. Oleh karena itu, sebagai tanggapan atas kejahatan ini dan agresi Amerika Inggris, Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi militer gabungan yang menargetkan kapal induk Amerika Eisenhower di Laut Merah, tegas Saree dalam pernyataannya. Dia mengklaim serangan terhadap kapal induk AS akurat dan langsung, tetapi tidak memberikan rincian tentang kerusakan yang dialami kapal tersebut. Angkatan Laut AS belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai dugaan serangan terhadap kapalnya. Pada Kamis, pasukan Inggris dan Amerika melancarkan serangan skala besar terhadap target yang diduga milik Houthi di Yaman sebagai bagian dari operasi yang sedang berlangsung untuk menghentikan serangan kelompok tersebut terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden.
Menurut laporan media yang mengutip pejabat militer, serangan koalisi AS tersebut menghantam beberapa fasilitas bawah tanah Houthi, peluncur rudal, dan lokasi komando dan kontrol, serta kapal dan kendaraan udara Houthi di wilayah Yaman yang dikuasai pejuang tersebut. Houthi, kelompok Islam Yaman yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah menyerang kapal-kapal dagang sejak Oktober, menyebutnya sebagai tindakan solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. Pejuang bersumpah untuk terus mengganggu pengiriman barang di sepanjang rute perdagangan laut penting, sampai Israel menghentikan genosidanya di jalur Gaza. Israel telah membunuh lebih dari 36.000 warga Palestina di jalur Gaza. Sebagian besar korban adalah wanita dan anak-anak. Pasukan Houthi Yaman telah melakukan 6 operasi yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat, sebuah kapal perusak, dan 3 kapal lainnya di Laut Merah dan Samudra Hindia. Demikian pengumuman kelompok tersebut, yang disampaikan juru bicara militernya, Yahya Saree, pada hari Sabtu. Kelompok milisi Houthi, yang menguasai wilayah terpadat di Yaman dan bersekutu dengan Iran, telah menyerang kapal-kapal di lepas pantainya selama berbulan-bulan. Mereka mengatakan bahwa tindakan itu sebagai solidaritas terhadap warga Palestina diperangi secara brutal oleh Israel di Gaza. Houthi menargetkan kapal induk Amerika, USS Dwight D. Eisenhower, di utara Laut Merah, dengan sejumlah rudal dan drone, kata Saree. Ini adalah operasi penargetan kedua terhadap kapal induk tersebut dalam 24 jam terakhir, lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Minggu, 2 Juni 2024. Sebelumnya, pada Jumat, Houthi juga mengeklaim telah menargetkan kapal induk Eisenhower dengan rudal di Laut Merah. Saree menambahkan bahwa operasi lainnya telah menargetkan kapal perusak AS dan kapal Abliani di Laut Merah. Bersama dengan kapal Maina yang telah menjadi sasaran 2 kali di Laut Merah dan juga di Laut Arab, ujarnya. Selain itu, kapal Al-Orek telah menjadi sasaran di Samudra Hindia, imbuh Saree. Serangan drone dan rudal milisi Houthi diarahkan ke Selat Bab al-Mandab dan Teluk Aden. Hal itu telah memaksa kapal-kapal pengirim barang, sejak bulan November, mengubah rute ke perjalanan yang lebih lama dan lebih mahal di sekitar Afrika bagian selatan.